Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Kita tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali umat-umat pilihan Tuhan. Siapkan hatimu terus menyembah, bersekutu, bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya lebih dari hidup buat kita semua. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan Engkau, sama katakan, Bapakku datang,
percaya ada bagiku. Sekali lagi katakan, jemaat saja, Bapakku datang. Bapakku, katakan engkau menyembahnya. Nyatakan kau percaya Dia ada bagimu. Saudara katakan, tak usah ku takut. Yes, ada iman di sini. Oh, sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan dengan setiap kami. Kau kuatku, sama-sama ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan, tak usah ku takut. Amin. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuat, tak usah ku takut. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, apapun yang sedang saat ini terjadi, kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, Engkau pembela kami, Engkau pemilik hidup kami. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Sebab hidup kami Tuhan yang pimpin, masa depan kami Tuhan yang pegang. Oh Lord Jesus, amin. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat saja katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Di tengah yang terjadi apapun dalam kehidupan kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami akui Engkau Allah yang hebat. Kami akui Engkau pembela
Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagi. Mungkin ada keadaanmu yang sedang tidak baik-baik saja, tapi engkau mampu berkata dengan imanmu, Tuhan jamin hidupku. Dan itu terjadi. Sebab Dia yang berfirman, ketika engkau percaya, maka engkau menerimanya. Apakah engkau percaya hal itu? Jika itu engkau angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan kepada Bapamu, ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur padamu, yes Lord. Tuhan itu mengasihi engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Janjinya ya dan amin. Tak sekalipun Dia meninggalkan engkau, bahkan Dia turut bekerja di dalam segala yang kau alami untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Kau jadikan semuanya indah Tuhan dan berarti. Amin. Yo, yang percaya kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Mari angkat wajahmu, katakan kepada Bapa, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Hidup kami berharga, hidup kami berarti karena Tuhan Yesus ada di dalam kami. Terpujilah namamu Tuhan, bagimu segala puji, segala hormat, kemuliaan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara percaya hidup saudara berharga? Amin. Kasih tos kiri kanan, engkau berarti dan berharga. Amin. This is the day. Why you cry, Clara? Are you okay? Tepuk tangan sama-sama yuk. Hidupnya yang berharga, tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Come on. Hey, boleh menari buat Tuhan. Kata Tuhan, bersukacitalah, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada yang sakit di sini, pilih bersukacita. Amin. Hey, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Amen. I will rejoice. Yes. And be glad. Oh, yes. Oh, this is the day that the Lord I will rejoice.
Indonesia, katakan hari ini harinya Tuhan. Katakan kepada pasangan suami istrimu, anak-anakmu, katakan, hey, hari ini ciptakan surga buat keluargamu. Amin. Oh God. Oh yes Lord. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini. Boleh jemaat saja katakan lebih lagi. Hari ini. Yes, yes, yes. Amin. Yes Lord. Katakan kiri kananmu, saudaraku. Hari ini mari kita. Yes. Hari ini. Yes. Yuk, cek hati masing-masing ya. Hatiku penuh Dia. Hatiku. Yang belum nyanyi, colek dia. Katakan, bernyanyi untuk Raja, Raja segala. Hatiku, hatiku penuh Dia. Amin Lord Jesus. Oh, hatiku bernyanyi untuk siapa? Dialah Raja, Dialah Raja. Jalan Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh ya, hatiku penuh nyanyian. Come on. Hatiku, yes Lord. We will sing to you Lord, 'cause you are our Savior. Oh God, Raja, Dialah Raja, go, Dialah Raja. Amin, Dialah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, aku anak Raja, yes, aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua. Yo, senyum-senyum nyanyi. Angkat tangan sama-sama yuk. Haleluya. Haleluya. House of blessing. Yes. Haleluya. 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 Hatiku penuh nyanyian. Come on. Hatiku penuh nyanyian. Jemaat Tuhan saja katakan. Coba lihat suaminya, istrinya. Amin. Mungkin tadi ada cekcok-cekcok tipis. Kasih senyum. Katakan, hatiku sayang. Hatiku. Bilang papi, nyanyi buat Tuhan ya. Biar berkat mengalir. Biar gak seret berkatnya. Yes Lord. Amin. Tangannya boleh sama-sama. Lepaskan bagi Tuhan, katakan. Amin. Hatiku. Oh Lord. Bernyanyi untuk Raja. Katakan, Dialah Raja, Dialah Raja. Tuhan.
pujian kami. Tuhan, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, jemaat katakan sembahlah, sembahlah. Yes, bless His name, mighty God. Oh God, we call Your name and we say, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Katakan raja, raja segala raja. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya. Berapa yang saudara percaya Tuhan ada di sini? Lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat raja segala raja. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Itu sebabnya kami bernyanyi. Itu sebabnya kami memuji. Karena Engkau jaminan hidup kami. Dan kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Senap kemuliaan, senap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Yes Lord, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kami memuji-Mu. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan hadir menjamah. Kami datang berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami datang ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan. Mari saudara, hampiri tahta kasih karunia, hampiri tahta kasih karunia. Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Tiada hari tanpa kami menyembah Tuhan. Kami datang beribadah tidak mencari pertunjukan manusia. Kami bukan mencari pengkhotbah. Kami mencari pribadi Allah yang hidup. Tuhan kami yang perkasa, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, layaklah Engkau dipuji dan disembah. Jesus.
Hadirlah Roh Kudus, jamah setiap kami. Uriala bala 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 bala. Oh Tuhan. Kidiara la bala 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 bala. Dia hadir saudara. Dia hadir siang hari ini. Mari luangkan waktu sungguh-sungguh untuk Raja kita. Dia datang menjamah, mengurapi. Hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Sebab kuk yang kuberikan itu ringan. Belajarlah daripadaku. Sebab aku rendah hati, aku lemah lembut. Belajar kepadaku. Kuriala bala 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 bala. Dia hadir saat ini saudara. Mari Bapak Ibu, berikan persembahan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Kuriala bala 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 bala. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lord, you are good to me. Engkau baik Bapa. Kidiara la bala bashidiara la bala mambe. Diara la bala 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 bala. Jesus. Engkau melihat Tuhan umat-Mu Tuhan yang lagi banyak masalah. Engkau melihat umat-Mu Tuhan satu persatu. Engkau yang melawat, Engkau yang mengurapi Tuhan. Jamah kami Tuhan. Urapan-Mu mengalir saat ini Tuhan. Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Segenap sangkakala memuji Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Indonesia layak memuji Engkau. Kami berdoa pada bulan Agustus ini Tuhan, memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Indonesia layak memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segenap roh anarkisme kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segenap roh yang mengadakan perpecahan bagi bangsa ini, roh huru hara, kerusuhan
kekerasan Tuhan, yang menekan instabilitas politik dan ekonomi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika gereja-gereja Tuhan bersatu hati, berkolaborasi, merendahkan diri mereka, Tuhan, pandanglah Tuhan Indonesia, Tuhan, dari tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun bagi Indonesia. Memasuki Tuhan ulang tahun bagi negara kami, Tuhan. Kami minta Tuhan, kekudusan-Mu masuk bagi Indonesia. Ada shalom Tuhan turun bagi Indonesia. Keadilan, kemakmuran, damai sejahtera turun bagi bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Tuhan. Segenap aparat jajaran Polri, TNI, Tuhan. Mereka semua bersatu hati menjaga keamanan Indonesia, Tuhan Yesus. Turun sampai kepada Kementerian RT dan RW, Tuhan Yesus. Segenap pulau-pulau yang ada, pelosok-pelosok penjuru Indonesia, kami persembahkan hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bukan rencana dan perkara manusia yang jadi, tetapi rencana Tuhan. Oh, berkati bangsa ini, Indonesia aman di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, urapi setiap kami. Siang hari ini kami berjumpa dengan Tuhan, dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua yang mendengar, Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah pengurapan Roh Kudus, belajar kebenaran firman. Tegur kami, ajar kami, bimbing kami, Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, haleluya. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan suluk. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat
di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, arti yang taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya, sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain, hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu saya juga nyanyinya tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari, kasar. Sembah dia. Bapa, urapi kami, Abba. Urapi anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami, taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan.
Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui penjabahan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Oh, rara-bara-bara-bara-bara. Angkat tangan saudara. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita memberikan persembahan dan persembahan diakonia. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang berkati, biar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada, atau scan QR pada layar, ataupun kursi saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar Asher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut merupakan pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer bersama Pastor Billy Nyotora Harjo dan juga Skeno Ministry featuring Dean Azil. Selasa 18 Agustus 2026 pukul 7 malam di PIC Purindah Mall, Basement G4, Zona Merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari bergabung dalam ibadah Women in Christ Kamis 20 Agustus 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Aruna Wirjolukito di PIC Purindah Mall, Basement G4, Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church. Kita bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Yolanda Vergina pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall PIC House of Blessing. Wanita yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu merasa lelah, ragu, atau kehilangan arah? Ingatlah, kamu berharga. Hadirilah Women in Christ Conference dengan tema You Are Loved, Chosen, and Empowered. Sabtu 26 September 2026 pukul 9 pagi hingga 4 sore. Di gedung PIC House of Blessing. Biaya investasi sudah termasuk snack, makan siang, dan goodie bag. Daftar sekarang melalui nomor-nomor berikut atau hampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Shalom saudara, kami mengajak setiap hamba Tuhan, ketua youth, ketua departemen, gembala untuk bisa menghadiri Intergen Summit keempat yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2026 di House of Blessing. It will be so exciting dengan tema YZA, different generation but the same calling. Yes. Kenapa intergenerasi terus didengungkan? Karena saudara akan melihat bahwa dunia ini sedang berada di dalam masa-masa transisi dari generasi tua kepada generasi muda. Karena keberlanjutan umur dari banyak pemimpin-pemimpin, entah di dalam gereja atau di luar gereja. Ini waktunya setiap generasi saling mendukung, saling menopang sesuai dengan Yoel 2:28. Waktu roh Tuhan dicurahkan, setiap generasi melakukan peran dan fungsinya. Datang, hadiri, bawa berkatnya jadi dampak dalam gereja lokal saudara masing-masing. We'll see you over there. God bless you. God bless you. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.